Hari ini adalah MPLS hari keempat, yakni dengan tema wawasan kebangsaan di SMK Negeri 1 Waringin. Sebelum kita langsung pada acara intinya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya kita kenalkan dulu ya untuk para pemateri dan juga bapak-bapak serta ibu Wakahumas SMK Negeri 1 Waringin. Baik, dimulai dari bapak dari sebelah kiri dulu. Dengan bapak siapa? Ya, baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Bapak Bayu Grendo Yuwono, ya, pangkat Sesan 1, asli Jember, ya. Untuk dinas sehari-hari saya berada di kantor Koramil 082205 Waringin. Selanjutnya bapak. Baik, nama saya Sersan 1 Eko, domisili di Jember, ya, domisili di Jember. Dinas sehari-hari di Koramil 082205 Waringin. Jabatan Babinsa, demikian. Baik, untuk saya pribadi nama Teddy, asli saya Aceh, saya domisili di Bondowoso. Kemudian untuk dinas sehari-hari di Koramil Waringin, demikian. Oke, perkenalkan saya Ibu Farid Faturhaini, biasanya anak-anak memanggil saya Ibu Farid. Saya kebetulan di SMK Negeri 1 Waringin sebagai Wakahumas di SMK Negeri 1 Waringin. Untuk perkenalan yang tadi kita sudah berkenalkan dengan bapak-bapak dan juga ibu Wakahumas. Nah, untuk materi hari ini adalah pendidikan wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, untuk menumbuhkan cinta tanah air ini perlu pendidikan wawasan kebangsaan atau wasbang. Nah, wasbang ini bapak, apa sih itu wasbang? Seperti apa? Mohon gue, bapak. Baik, yang dimaksud dengan pengertian wawasan kebangsaan yaitu cara bangsa Indonesia tentang diri. Saya ulangi ya, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira seperti itu pengertiannya.
Nah, mungkin itu adalah apa itu wasban. Nah, untuk menjadi warga Indonesia yang baik itu dalam materi wasban ini seperti apa, Bapak? Untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, terutama untuk adik-adik kita yang saat ini memasuki ajaran baru, adik-adik siswa, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, ikut dalam andil memajukan kehidupan bangsa. Yang harus dilakukan adik-adik apa? Memajukan kehidupan bangsa, harus belajar dengan baik. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian mencintai kebudayaan Indonesia. Kemudian yang lain menggunakan atau mencintai produk-produk dalam negeri. Demikian. Masih ada Pak Dedi ya, ini saya tambahkan lagi juga, terutama yang itu adalah taat beragama. Nah itu ya adik-adik ya, itu sangat penting, itu sebagai landasan ya dalam kita. Terus juga tadi saya sampaikan untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan antara sesama warga ya, itu juga penting itu. Nah, baik, kita beralih kepada sekolah ini, Bapak. Mungkin dari tadi adalah bagaimana menjadi warga Indonesia yang baik. Nah, Ibu, ini dalam konteks pelajar ini, bagaimana terapan wawasan kebangsaan di sekolah? Apa yang harus dilakukan oleh sekolah mungkin? Oke, terima kasih. Untuk di sekolah sendiri, kalau wawasan kebangsaan itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak tadi itu kan luas ya. Nah, kalau di sekolah kami lebih kepada disiplin dulu yang pertama. Disiplin waktu masuknya, disiplin bagaimana mereka menggunakan seragam gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau untuk SMK Wringin ini kita punya unggulan. Jadi pada saat sholat duhur kami melaksanakan sholat duhur berjamaah. Dan yang kedua adalah sholat Jumat di sekolah. Jadi salah satu cara kami untuk meningkatkan rasa kebangsaan itu lebih kepada bagaimana mereka mengenali diri mereka, kemudian cinta kepada Tuhannya, dan juga berinteraksi yang baik dengan sesamanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebelum ini kita lanjutkan ya, kalau di sekolah itu yang kami lakukan. Jadi untuk menerapkan kedisiplinan lebih ke sana. Nah, nanti gimana sih Bapak, mungkin mumpung ini masih kami ketemu nggih. Jadi untuk meningkatkan, untuk selanjutnya gimana kalau kami bisakah bekerja sama dengan Koramil khususnya Wringin untuk lebih meningkatkan ke depan, karena kan semakin ke sini siswa atau milenial itu kan memang lebih ke berorientasi ke gadget, akhirnya kepada sesamanya itu lebih, kalau ketemu itu ketemunya lebih ke online gitu loh Pak ya. Jadi betul, gimana betul. Iya, jadi kalau di online-nya mereka kayaknya akrab, begitu ketemu ternyata dalam kehidupan sehari-harinya nih sepertinya kok ada pergeseran. Nah, gimana sih kami bisakah bekerja sama untuk memupuk lagi rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan untuk siswa ini? Mungkin bapak-bapak juga punya tips yang lebih untuk biar siswa kami ini ke depan juga lebih berwawasan kebangsaan gitu. Mungkin itu ya. Baik Bu ya. Sebenarnya untuk memupuk rasa cinta tanah air, terutama di lingkungan siswa, kan kita sudah melakukan setiap hari Senin, yaitu melalui yang pertama upacara bendera. Oh, betul, iya tadi upacara saya lupa, bendera. kami setiap hari Senin sudah melaksanakan betul. itu Pak nggih. Nah itu sudah merupakan punya rasa cinta tanah air. Itu anu ya, bagian dari cinta tanah air yang
memang nyata gitu ya Pak ya, dilaksanakan anak-anak ya. Pemupukan pendisiplinan Bu. Nggih, Terhadap betul. orangnya itu. Iya, kita nggak ikut perang, cuman ikut berdiri aja di lapangan gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua Bu ya, yang kedua yaitu cara menggunakan pakaian. Seperti kan di siswa itu kan pakaiannya apa sudah Seragam. Iya, ada yang betul, batik, betul, ada iya. yang apa putih Abu-abu, nggih, putih abu-abu. kemudian kas daerah, pakaian kas daerah. Oh iya, nggih. Itu. Batik, ada- kemudian ada- ya ada. sama dengan di sekolah juga gurunya nih kalau sekarang Jumat minggu ketiga kami harus menggunakan batik. Mungkin itu salah satu batik khas Bondowoso. Itu juga bagian dari. Mungkin selama itu ini ya. belum disadari ya. Oh, nggih, iya. Jadi juga tidak menyadari tapi sebenarnya itu sudah kita lakukan gitu ya. Nggih, Nah, yang nggih. ketiga Bu ya, mempelajari budaya dan kesenian yang ada di daerah. Nah, Iya. itu di sekolah juga kan ada pelajarannya juga kan? Nggih, Nah, iya. seperti itu. Betul. Kesenian. Kesenian. Kesenian biasa. Dari Mungkin seni budaya nggih. kita bisa menambahkan, mungkin pihak sekolah mau bekerja sama dengan kita bisa bantulah untuk melatih baris berbaris untuk memupuk kedisiplinan siswa-siswa Oh, baru jadi ini. kami bisa bekerja sama untuk bisa itu ya bekerja dengan sama jadi Koramil ya. mereka lebih Siap-siap. disiplin dan lebih cinta terhadap sekolahnya, cinta terhadap dirinya, demikian. Nah, oke, ya. Kemudian yang keempat itu jersey nasional Bu ya. Ini biasanya dilaksanakan di kabupaten, di kecamatan itu. Untuk Jersey apa? nasional. Oh, oke. Menggunakan jersey. Iya, seragam. Iya, timnas Iya. yang yang lebih merepresentasikan Indonesia gitu ya, Pak ya. Oh, nggih, siap. Yang siap. kelima ini Bu, ya tidak lupa kita bersyukur kepada yang kuasa. Nah, itu yang yang pasti. itu kuncinya Kunci. sebenarnya ya. Iya. Kalau kita boleh menyimpulkan kuncinya di sana ya, semuanya lebih bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia yang sudah merdeka. Alhamdulillah kita cuma bisa menghargai gitu ya. Iya, Iya. benar. Dan kemudian saya ingin tambahkan, karena saat ini masanya pandemi, ya kan? Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu kita anak-anak ini sering mengikuti karnaval sekolah kan, karnaval, lomba PBB. Sekarang ya. tidak ada karena kondisinya memang keadaan lagi pandemi. Nah, untuk adik-adik sendiri kita menekankan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, tetap cuci tangan, kemudian gitu ya. jaga jarak dan kebersihan. Nah, itu aja sih. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Demikian. Amin. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya Pak ya. Jadi anak-anak juga bisa bersekolah dengan normal, bisa berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Mungkin gitu ya. Kuncinya satu, kesadaran individu. Nggih. Itu. Siap. Jadi disiplin diri sendiri dulu ya Pak ya. Ikuti protokol kesehatan. Iya. Itu kuncinya. Oke. Ya baik. Nah untuk adik-adik yang di rumah ini Pak, ini kan adalah siswa-siswa dan juga pelajar yang baru masuk ini. Mungkin apa sih yang harus dilakukan atau saran kepada generasi muda untuk menjadi warga Indonesia yang baik dan juga berguna bagi agama, nusa dan bangsa ini Pak? Ya, mungkin Pak Bayu, silakan. Kalau dari saya mungkin ya itu tadi, tetap kita menjalin dan menjaga persatuan dan kesatuan, ikut andil dalam pembangunan. Kalau khusus adik-adik ikut andilnya di mana? Ya itu tadi, belajar dengan baik, ya kan? Rajin dalam mengikuti pelajaran, jadi siswa yang berprestasi, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, contohnya tidak minum-minum keras, tidak narkoba, dan Tindakan tidak anarkis bebas. juga. Jauhi itu, karena itu akan merusak diri kita. Baik, juga untuk ini juga sering kita dengar jargon-jargon jas merah. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan untuk jas merah itu seperti apa, Pak? Jargon.
jas merah. Jangan Jas lupakan merah. sejarah. Iya, Nah, jadi kita kan sering ya Jangan lupakan dengar-dengar sejarah. seperti itu, tapi kadang-kadang nggak ngerti. Bukan jas merah kemudian jasnya warnanya merah kan gitu ya Pak ya. Jangan lupakan sejarah. Sejarah awal kita merdeka, sejarah perjuangan bangsa kita harus ingat bahwa kita ini bisa menikmati hidup yang sekarang ini berkat jasa-jasa dari para pahlawan kita. Ya. Makanya kita saat ini sudah hidup di zaman yang serba mudah, kita tetap bersyukur. Kita tetap bersyukur dan kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu. Harus mungkin ya, harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif gitu ya. Belajar giat seperti tadi sudah disampaikan. Sebenarnya Itu banyak ya. yang dilakukan oleh siswa Iya. itu. Ikuti sudah aturan sekolah itu. Iya, Itu sudah. itu ya. Jadi ikuti aturan sekolah, kemudian juga ikuti kegiatan yang positif ya, baik olahraga. Seperti Ya, itu. Wah, tapi mungkin gini ya Pak ya, sebelum kita lanjutkan di Koramil sendiri, apakah ada sih kegiatan yang mungkin bisa diikuti oleh anak-anak yang sekiranya itu menumbuhkan disiplin, meningkatkan wawasan kebangsaan, ada nggak sih? Ada Bu. Ini contoh kecilnya kemarin mungkin sampai saat ini nih ya. Iya. Itu mereka juga berlatih ya, olahraga, berlatih karate Oh, di situ. Ekstra karate. Ekstra karate. ekstra karate. Oh ya, kita Bisa. kan di sini yang melatih juga dari Dari Koramil. Nah, betul, dari Koramil. Iya. Ya mereka sangat antusias sekali. Itu Oke. sudah merupakan Bagian Bagian dari dari itu, Pak. ini ya Pak Iya. ya. Mungkin juga saat 17-an latihan untuk paskibraka itu juga. Iya. Itu kan sudah pasti itu. Iya, sebenarnya banyak ya, cuman itu Banyak. tidak kita Iya. sadari Iya, gitu ya. kita tadi sering kita lakukan sehari-hari. Iya. Makanya kita kan harus selalu mengingatkan dan mengingatkan. Yaitu tadi jangan lupa sejarah itu. Iya. Jangan lupa sejarah. Jadi untuk adik-adik yang di rumah sebagai pelajar agar kita bisa menghargai bangsa Indonesia, kita jangan pernah melupakan sejarah dan juga menghargai perjuangan pahlawan-pahlawannya. Betul, ya. Itu. Nah, untuk ini kan sudah memasuki bulan Juli ini, Pak. Dan sebentar Iya, lagi kita- adalah bulan-bulan kemerdekaan Agustus ke depan. Mungkin dari adik-adik ini, Pak, sekarang kan sudah mulai bulan Agustus nih, Pak. Untuk kita sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan untuk meneruskan kemerdekaan ini mungkin? Sebenarnya banyak, apalagi dalam bulan-bulan Agustus ini ya. Banyak. Contohnya yaitu tadi. Yang jelas di sekolah mempersiapkan untuk apa? Latihan pengibar bendera. Iya. Ya, seperti Oke. itu. Itu sudah rutin. Yang jelas Siap, sekolah siap. sekolah Nanti sini sudah kalau kami ditunjuk, sudah disiapkan. insya Allah Ya. kami siap. Siswa kami siap, siapapun yang Ya. yang diminta, Minta. berapa jumlahnya nanti, yang penting kan ada komunikasi ya Pak ya. Iya. Dan kemudian ini lagi Bu, ada kegiatan karnaval, lomba-lomba dan lain sebagainya kan banyak itu. Iya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa ya Pak ya. Bisa. Itu cara kita mengisi kemerdekaan. Nah, iya, masalahnya ini masih pandemi. Nah, ini mungkin nanti ada kegiatan yang bentuknya lain gitu ya Pak ya. Dirancang Kita bisa beda menggunakan gitu. Dirancang sosial beda. media sebagai media untuk lomba itu ya, Pak. Iya, masih banyak cara. Ya kan, masih banyak cara. Ya dulu Itu. sepertinya juga ada lomba kayak cerdas cermat ya Pak ya. Kita pernah ya ada lomba cerdas cermat tentang wawasan kebangsaan gitu ya. Mungkin kan kalau seperti itu tidak banyak orang mungkin. Kalau sekarang masa Nah, itu diantaranya seperti itu. Oke. terbatas. Nah, Baik. Kalau masalah partisipasi siswa dalam kemerdekaan ini, Pak. Nah, kadang-kadang ini siswa-siswa ini takut bila bertemu dengan bapak-bapak polisi ataupun juga bapak-bapak tentara. Bagaimana menurut Bapak ini? Tanggapannya? Ya, tidak usah takut, tidak usah gelisah kalau ketemu kita ini sama, kita ini manusia biasa, cuman yang membajukan, yang membedakan itu pekerjaan kita. Kerjaan aja. Kita melayani masyarakat, kita membantu masyarakat, kita bersama masyarakat. Jadi tidak perlu takut.
kita nggak gigit kok. Ya, saya jelaskan ya. Kita berseragam seperti ini, TNI maupun Polri, itu untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat. Ya, Babinsa, Babin Kamtibmas, itu untuk kepentingan masyarakat, membantu masyarakat maupun anak-anak sekolah di situ. Banyak tujuannya, bukan untuk ditakuti. Itu ya menurut saya keliru lah ditakuti. Iya, Kita mungkin nggak- itu apa namanya dulu mungkin waktu masih kecil, itu loh ada Pak Tentara gitu. mungkin orang-orangnya apa, Akhirnya dokter itu menakut-nakuti. yang masih tekanan Seperti gitu itu. ya Pak ya. Sebenarnya tujuannya enggak seperti itu. Harusnya kan kita berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan baik untuk Nah, memajukan negara ini ya Pak. iya. Jadi gitu ya. Setelah berpendang itu banyak positifnya. Banyak positifnya. Sampai kita tuh kewalahan, Bu. Oke. Kewalahan, kegiatan apapun kewalahan. Seperti itu. Ya, gitu mungkin ya anak-anak ya yang di rumah. Jadi apa namanya? Nanti kalau ketemu tentara nggak usah takut lagi, gitu ya. Jadi biar apa namanya? Kalian bisa tanya-tanya apa sih yang kalau saya pengen jadi tentara mungkin gitu. Mungkin apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya kami butuh bantuan, mungkin gitu ya. Jadi nggak perlu takut lagi sekarang, gitu. Tapi semenjak kita dekat dengan siswa, Bu, ya. Banyak siswa iya, bukan sering lagi, terlalu sering. Iya. Terlalu sering ke Koramil sekarang. Di gugus COVID kan juga ini Iya, juga ada ya, pramuka ya. apa namanya, nggak tentara juga Iya. ada, sekolah siswa juga ada, Iya, jadi pramuka. Ya, jadi ikut membantu gugus tugas. dan iya juga. betul, jadi itu juga lebih Iya. mendekatkan mungkin ya Iya, sekarang iya. ya. Wujudnya mereka, kalau mereka itu antusias dengan kita, seperti itu. Iya. Itulah. Jadi sudah tidak ada jarak lagi Tidak ya. ada Sekarang jarak. sudah nggak musim lagi. Anak milenial tuh sudah nggak berjarak dengan Iya. siapapun. Tetapi yang penting adalah menjaga sopan santun dan etika. Mungkin itu yang Iya, yang betul, perlu dipegang ya. Iya, Iya, betul Melakukan sekali. norma-norma yang berlaku juga. Iya betul. Nah, ini kan juga kadang kita sering sesama sebaya kita bercanda terus ada yang ngomong jangan jadi beban negara. Nah, maksudnya beban negara di sini ini maksudnya apa, Pak? Mungkin ya menjadi beban negara, mungkin kalau mereka itu tidak, kalau anak-anak sekolah ini jadi beban, contohnya di sekolah dia nakal, tidak mengikuti peraturan-peraturan sekolah kan menjadi beban buat sekolah. Nah, tapi kalau dia rajin, dia disiplin, dia tentunya akan menjadi siswa-siswa, pelajar-pelajar yang berguna bagi dirinya dan berprestasi di sekolahnya. Kira-kira begitu. Jadi untuk adik-adik juga di rumah jangan jadi beban negara nih katanya Bapak tadi. Jadi kita harus bisa sebisa mungkin untuk bisa mengharumkan nama bangsa ya Pak. Iya, betul. Prestasi yang Iya. unggul dan juga sopan santun, juga menggunakan produk-produk dalam negeri juga ya Pak. Iya, sesuai lingkupnya. Kalau adik-adik ini kan di sekolah, jadi lingkup sekolah dulu. Ya, berprestasi di sekolahnya, disiplin. Mempertahankan nama baik sekolah. Itu menjaga nama baik sekolah. Itu lingkungan di lingkup sekolah. Di situ. Nah, ini kan banyak adik-adik yang ingin bercita-cita juga jadi tentara. Nah, ini prosedurnya dan juga bagaimana sih jadi tentara itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk Mau jadi tentara apa jadi ya? tahap-tahapannya. Ya kalau siswa saya mau jadi tentara gimana sih Nah, Pak gitu. ini- Jadi ini- paling tidak mungkin gurunya juga bisa bantu nih dari Ya. awal. Kalau yang pengen kamu nggak boleh begini, kamu gini dulu. Iya, Bu. Jadi gini, Kesiapannya dulu. saya tambahkan untuk Kasihkan nanti Pak. memang rata-rata siswa kita mengajar di sekolah itu banyak orang yang tanya, terutama siswa-siswa yang adik-adik itu ya, itu Pak bagaimana caranya jadi tentara Pak, harus bagaimana Pak, gini-gini ya, kita menjelaskan juga gampang sebenarnya. Yang pertama kita kan di sini kan di sekolah itu kan kita harus bisa disiplin terutama ya. Pintar itu tergantung manusianya Bu ya, pintar ya. Mau belajar, Mau belajar ini ya saya tidak ada ada kemauannya. orang bodoh. Iya itu Ya, pasti. Ada orang yang nggak mau belajar ya Pak ya. Ya menjaga dalam apa tuh pola berkomunikasi dengan lingkungan itu perlu juga ya. Terus
dari segi fisik lah, terutama kita dari segi fisik dulu. Ya mungkin nggak mungkin kan istilahnya untuk seleksi tentara itu ya cari yang Nggak pendek-pendek. boleh. Ya, kalau tingginya mungkin ya Mungkin tinggi, standar aduh, gitu ya nah, Pak ya. itu pun bisa dibobol. Dan sekarang pun yang terutama lagi itu jangan sampai terpengaruh dengan obat-obatan. Nah, itu Bu. Ya sekarang itu zamannya sekarang itu kan rawan dengan seperti itu sekarang Bu ya. Iya. Nah, obat-obatan gitu kan. Terus apalagi tindakan anarkis antar rekan-rekannya itu kan juga rawan. Iya. Kemudian kalau yang Tawuran, kelihatan dari fisiknya gimana ya Pak? Misalnya giginya harus gimana, kemudian bertato atau bagaimana, itu gimana? Itu sudah Untuk- fatal kalau istilahnya bertato sudah gitu. fatal sudah gitu. Tuh tindih juga. Jadi anak-anak ya yang memang apa namanya yang pengen jadi tentara jangan sekali-kali mencoba menato menyakiti diri sendiri Nah, gitu itu. ya. Ya. Kalau dari segi kesehatan mungkin Iya. seperti Ibu bilang tadi gigi kropos itu kan bisa masih kita bisa diobati. di ini ya Pak Tapi ya. kalau sudah kita sudah bertato, berarti sudah mencerminkan premanisme kan? Iya. Nah, itu. Tinggi dari situ, dimanapun tempatnya loh ya. Dimana Walaupun tempatnya, iya. mungkin kan nggak kelihatan Nggak di kelihatan. badan saya gitu. Iya. Kalau panu nggak apa-apa Bu. Kenapa? Oh iya, kalau panu nggak apa-apa. Nah itu menunjukkan nggak mandi. Terus yang apa namanya lagi, jangan merokok mungkin ya Pak ya. Nah, Itu. Jaga kesehatan, tidak boleh merokok. Intinya harus berbadan sehat, fisik yang sehat, itu aja. Nah, Bapak ini ada siswa yang dulu teman saya adalah ingin bercita-cita jadi tentara, tapi teman satunya ini juga menjadi pemanas atau ngompori dia untuk tidak mendaftar di TNI ini, Pak. Nah, secara tidak langsung kan dia juga membuli. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dengan bully seperti ini? Bully ini hal-hal atau budaya yang tidak baik dicontoh dan tidak baik untuk ditiru, karena ini bukan merupakan dari budaya kita. Ini hal yang salah dan ini harus kita hindari. Adik-adik harus kita jauhi. Kita sesama rekan, sesama sahabat harus bisa saling memotivasi, tolong menolong, saling menyemangati, sehingga terciptanya suasana yang baik di antara kita, murid-murid atau adik-adik di sekolah itu. Nah, baik, seumpama siswa melihat tindakan bully, apa yang harus mereka lakukan ini, Pak? Ya, yang harus mereka lakukan di antara mereka ya melerai, memberikan contoh yang baik lah, memberikan contoh yang baik bahwa hal itu tidak patut dilaksanakan, tidak patut ditiru, tidak patut dicontoh. Karena apa? Karena akan merusak mental dari rekannya itu. Nah, jadi itu harus kita jauhi karena itu tidak sesuai dengan budaya kita. Kita ini adalah budaya yang humanis, gotong royong dan bersahabat. Demikian. Mungkin saya menambahkan ya, karena memang bullying itu kan kadang-kadang kita hanya berpikir bullying itu Dalam secara hanya physically, misalnya mukul temennya, padahal bullying itu kita melakukan pelecehan, penghinaan, tidak secara fisik. Misalnya kadang-kadang anak-anak yang tidak kelihatan, ini saya contohkan ya, yang paling gampang nih, manggil nama siswa dengan nama orang tua. Nah sebenarnya itu contoh kecil dari bullying dan itu tidak boleh dilakukan sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang anak-anak itu jadi guyon gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya bisa Merusak mental. menjatuhkan mental temennya. Mungkin gitu ya Pak ya. Makanya kita harus hindari, Kuncinya harus kita kalau larang. jadi orang sukses, yang pertama Iya. satu, jangan lupa orang tuanya. Nggih. Yang kedua, Iya. berdoa. Yang ketiga, mempersiapkan diri. Itu kalau kuncinya yang jadi orang sukses, lebih mungkin. Iya. Itu. jadi Tidak jangan ada orang yang bisa membantu kecuali diri kita Iya. sendiri. Jadi Di situ. mungkin kalau saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Pak Eko bahwa kalau kita pengen sukses, yang pertama harus minta restu orang tua. Nah itu ya, itu kuncinya kan
katanya kalau di agama itu Surga di bawah telapak ridho Allah, ada ridho orang tua. Kalau sudah orang tua tidak beridho berarti kan sudah nggak bisa ya Pak ya. Mungkin begitu ya. Ya. Nah, mungkin untuk adik-adik yang di rumah seperti yang sudah tadi dijelaskan untuk masalah tentang bullying tadi. Nah, untuk yang di sekolah ini Bu, tindakan untuk masalah bullying, tindakan bagi anak yang membuli atau bagaimana sih tindakan sekolah terhadap anak yang membuli? Oke, kalau di sekolah sendiri sebenarnya kita kan di sekolah itu ada aturan sekolah yang memang harus ditaati ya. Yang pertama adalah kita berusaha untuk menyampaikan bahwa kesadaran untuk menghormati semua warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, tenaga administrasi sekolah sampai dengan petugas kebersihan itu sebagai orang yang lebih tua. Jadi itu kita bangun kesadaran itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka menghargai sesama temannya. Mau temennya itu kaya, mau temennya itu bagaimanapun keadaannya, mereka harus menghargai. Kemudian saling membantu. Nah, kalau memang ada siswa misalnya merasakan dibully temennya, nah di sekolah itu yang pertama ada wali kelas. Boleh mereka sampaikan kepada wali kelas. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mungkin juga kalau anak-anak SMK yang baru masuk nih, kepada adik-adik yang baru masuk ada BK. Jangan kalau dipanggil BK sudah beredek duluan nanti ya. Jadi guru bimbingan konseling itu berfungsi sebagai konsultasi, tempat konsultasi. Kalau dulu dipanggil BK, aduh saya salah apa? Padahal sebenarnya kalau ada masalah itu silahkan langsung bisa mencurahkan masalahnya gitu ya Bu. Kalau dulu zaman saya BP Bu. Iya betul. Mungkin itu ya. Jadi ini tadi sudah kemana-mana nih, dari wawasan sudah dari wawasan kebangsaan sampai bullying. Itu termasuk semua Bu. Iya. Akhirnya sebenarnya itu muaranya kepada wawasan kebangsaan ya Pak ya. Oh gitu ya anak-anak ya yang di rumah ini sayangnya kalau biasanya Pak tentara nih ketemu langsung dengan anak-anak, sekarang harus ketemunya di kamera saja. Jadi biasanya setiap hari pagi ayo baris dulu, sekarang masih nggak bisa ya. Itu yang hilang ya Pak ya. Tapi semoga tidak mengurangi manfaat dari MPLS ini ya Pak. Kan tadi sudah dijelaskan, sayangi orang tua, orang tua ya, mencintai gurunya, ya betul ya kan? Terus masalah agamanya kan gitu kan. Jadi intinya mungkin lebih kepada menyayangi sesama gitu ya. Itulah. Nah, baik adik-adik sudah paham kan mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan dan juga tanya jawab kita. Nah, untuk sebelum kita tutup ini Bapak, mungkin saya simpulkan dulu untuk masalah wawasan kebangsaan ini. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, simpulan dari materi wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air ini, intinya cuma bersyukur kita hidup di Indonesia, dan juga jangan lupakan sejarah dan juga pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang. Disiplin di sekolah, di rumah, di jalan, dan juga dimanapun kalian berada harus menerapkan perilaku disiplin dan juga menghargai sesama. Nah, itu adalah kunci-kunci untuk kesuksesan kita bersama. Nah, terima kasih Bapak untuk waktunya sudah menemani kami di sini dan juga memberikan materi yang sangat bermanfaat ini bagi kita semua, terutama untuk adik-adik yang di rumah ini Bapak. Terima kasih Bapak Bayu, terima kasih Bapak Eko dan juga Bapak Dedi serta Ibu Wakahumas SMK Negeri 1 Beringin. Untuk adik-adik sekalian, kita akhiri perbincangan kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga terima kasih atas
waktunya kalian untuk kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini